Baiklah teman-teman, jadi pemimpin oposisi Australia Angus Taylor baru-baru ini mengatakan bahwa kita akan menempatkan nilai-nilai Australia di garis depan kebijakan imigrasi kita. Hari ini, dengan bangga, kita akan menempatkan nilai-nilai Australia sebagai inti kebijakan imigrasi. Dan ada 3 pilar utama dari kebijakan kami untuk meningkatkan standard imigrasi. Pertama, mengutamakan nilai-nilai Australia. Kedua, menutup pintu bagi orang-orang yang menyalahgunakan sistem imigrasi kami. Dan ketiga, memberikan lampu merah kepada para radikal. Dan seperti biasa, para tersangka biasa, para kaum kiri woke dengan rambut berwarna dan anting di hidung, tiba-tiba mulai mengajukan pertanyaan ini sekarang. Apa maksudmu dengan nilai-nilai Australia? Apa itu nilai-nilai Australia? Apakah itu berarti mabuk-mabukan di pub atau memukuli istri atau pacarmu? Apakah itu yang kamu maksud dengan nilai-nilai Australia? Bukankah itu luar biasa? Bahwa setiap kali kita berbicara tentang Australia atau Inggris atau budaya aslinya, orang-orang ini selalu menunjukkan sisi terburuk dari masyarakat aslinya. Seolah-olah ada yang mengklaim bahwa tidak ada masalah di Australia atau tidak ada masalah di Inggris. Namun, sejak kapan memiliki serangkaian masalah di masyarakat sendiri, berarti Anda bisa membawa masuk budaya lain dengan serangkaian masalah mereka sendiri yang mungkin jauh lebih berbahaya dan serius daripada masalah kita sendiri sejak awal. Ya, ada masalah alkohol, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga. Semua hal ini tidak sebanding dengan masalah dari beberapa budaya lain. Jadi, apa nilai-nilai ini? Lihatlah video ini. Seorang pria Polandia di Southampton. Saya tidak melihat bagian Southampton ini. Apakah dia mengeluh tentang kotoran yang bisa dia lihat di gang samping? Lihatlah ini. Cukup baca subtitlenya. Dan ini bukan hanya di Inggris. Ini benar-benar tak terbayangkan, teman-teman. Abad ke-21, apakah ini Pakistan? Apa-apaan ini? Bukan Jalalabad, Syukh. Bukan Purwa. Masih ditulis bahwa pembuangan sampah liar adalah kejahatan. Maksimal 50.000. Kok bisa Kurwa? Gak ada yang peduli, bro. Di sana cuma ada tiket di mesin. Ini benar-benar seru. Lihat itu, lihat berapa banyak tiketnya. Mereka benar-benar nggak peduli. Bukan Jalalabad, Kurwa. Itu bertentangan dengan nilai-nilai Inggris. Pembuangan sampah liar, pembuangan sampah, membuang sampah sembarangan. Sama saja di mana-mana. Izinkan saya bertanya satu hal. Jika Anda membawa orang-orang yang memperlakukan tanah mereka seperti ini, apa yang membuat Anda berpikir mereka akan datang ke negara Anda dan memperlakukan tanah Anda dengan lebih baik? Ketika jumlahnya sedikit, itu masih bisa dikelola. Oke, ketika Anda membawa 10, 15, 100 orang Pakistan atau India, itulah sebabnya kita tidak melihat perbedaannya. Tapi ketika Anda mulai membawa orang-orang ini dalam jumlah besar, mereka mulai tinggal di lingkungan mereka sendiri dan mulai melakukan sesuka mereka sendiri. Dan kemudian mereka mengubah lingkungan itu menjadi seperti yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Itulah yang saya maksud dengan nilai-nilai. Tapi entah kenapa, pihak kiri tidak bisa memahami itu. Izinkan saya menunjukkan gambar lain tentang apa yang kami maksud dengan nilai-nilai Inggris atau Barat. Salah satu nilai tersebut adalah menunggu giliran, mengantri. Lihatlah ini. Ini adalah halte bus di suatu tempat di Inggris. Tidak terlihat seperti bus merah. Jadi saya tahu di luar London, bus-bus ini memiliki warna yang berbeda. Jadi saya tidak tahu ini kota apa, tapi ini tetap saja di Inggris. Lihatlah itu. Masuk, masuk. Pria kulit putih malang ini menyerah. Dia berkata, "Oh, apaan sih?" Seperti, sial, saya pergi dari sini. Saya jalan kaki saja. Saya jalan kaki saja. Lihat ini. Ini menyedihkan, teman-teman. Oh, aku tidak tahu di mana itu. Coles Hill. Oke, di suatu tempat. Seseorang pasti akan memberitahuku di kolom komentar. Lihat itu, teman-teman. Coba lihat itu. Tidak, bro. Oh, si pria kulit putih masih mencoba. Dia masih berusaha. Emangnya kamu lagi ngapain? Ya Tuhan. Aku tidak tahu di mana itu. Ia masuk dari bawah lengannya. Dia bahkan melompati antrean itu. Enggak, bro. Kau tahu, aku pasti sudah meninggalkannya. Wokis nggak ngerti. Maksudmu apa dengan nilai-nilai Australia? Aku belum pernah lihat orang Aussie bersikap seperti ini. Atau orang Inggris bersikap seperti itu. Aku pernah lihat kejadian seperti ini di Inggris. Serius. Dan aku langsung mikir, apa-apaan ini? Sudahlah. Aku pergi saja dari situ. Mending jalan kaki. Mereka juga punya aksen Inggris, jadi itu berarti mereka lahir di sana. Jadi itu menunjukkan nilai budaya dan kebiasaan yang melampaui tempat lahirmu. Wow. Oke, aku masih punya beberapa lagi.
Oke, jadi apa yang kita punya? Ada yang buang sampah sembarangan. Kita tidak menghormati norma, tidak ada antrian, tidak ada barisan. Apalagi, biar aku tunjukkan sesuatu yang lain. Lihatlah para pemuda Inggris yang baik ini. Itu ketakutan. Lihat ini. Apakah itu polisi? Ya Tuhan, dia tidak mau terlibat. Lihat ini. Lihat ini. Dia polisi. Ya ampun. Lihat itu. Itu taman bermain anak-anak. Itu taman hiburan. Kami menyebutnya Luna Park. Tidak, orang-orang ini hanya petugas keamanan menurutku. Mereka seperti, kami tidak mau terlibat. Jadi ada anak-anak di sana. Ada petugas keamanan di sini. Dan mereka bilang, tahu nggak? Saya tidak mau terlibat. Ya Tuhan. Siapa yang mau tinggal di sana? Ayo, siapa coba yang mau tinggal di sana? Saya belum selesai. Biar saya tunjukkan beberapa video lagi. Saya akan lakukan ini. Inilah Paris multikultural. Oh, saya akan pergi. Ya ampun. Hati saya benar-benar sakit melihat ini. Ini bahkan bukan negara saya. Saya bahkan tidak punya hubungan apa-apa. Saya hanya pernah ke Paris sekali pada tahun 2017. Itu sudah buruk, tapi sekarang bahkan lebih parah. Tapi sungguh, hati saya sakit melihatnya. Kalau ini adalah negara saya, katakanlah ya, sebenarnya tidak. Saya akan melakukan hal yang persis sama seperti yang saya lakukan sekarang. Tapi ini benar-benar, ya ampun, bagaimana mungkin seseorang melakukan ini pada negaranya sendiri? Saya tidak tahu. Pikiran saya jadi seperti seorang diktator. Saya jadi benar-benar ala Stalin, oke? Saya bisa membersihkan semua ini dalam sebulan. Saya benar-benar bisa. Saya punya beberapa ide. Saya tidak akan membicarakannya di sini, tapi saya rasa begitulah cara kerjanya. Saya pikir kita butuh orang yang kuat. Kita butuh seorang diktator. Hanya untuk sebulan, 6 bulan maksimal. 6 bulan maksimal. Seluruh Eropa bisa dibersihkan. Ya Tuhan, lihat ini. Di mana orang-orang Prancis? Biar saya tunjukkan sedikit lagi. Lihat ini. Para pencari suaka muslim di Prancis ingin menghancurkan sebuah piano. Mereka berada di dalam sebuah hotel. Ya, kami cuma ingin menghancurkannya. Ayo kita rusak-rusakin saja. Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan lupakan Berlin. Lihat ini, Berlin. Ini adalah Jerman. Ya Tuhan, lihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tega melakukan ini pada negaranya sendiri? Sekarang sudah tidak bisa diabaikan lagi. Ketika kita berbicara tentang nilai-nilai Inggris, nilai-nilai Australia, nilai-nilai Amerika, atau apapun nilai-nilai lokal Anda, jelas Anda bisa melihat negara Anda sendiri. Sebelum kedatangan orang-orang dengan seperangkat nilai yang berbeda dan setelah mereka datang. Dan saya baru saja menunjukkan kepada Anda. Tidak ada orang waras yang bisa menyangkal apa yang sedang terjadi. Ini adalah kematian barat dalam skala yang tak terbayangkan. Saya tahu bahkan data demografi ini sebenarnya tidak menceritakan seluruh kisahnya. Misalnya, saat ini Inggris Raya terdiri dari 77% orang kulit putih. Tapi ketika Anda menguraikannya lebih lanjut berdasarkan usia, saya pikir di Inggris Raya, penduduk yang berusia di bawah 25 tahun hanya sekitar 55% yang berkulit putih atau semacamnya. Jadi itu berarti, dalam 20 tahun ke depan atau sekitar itu, Anda akan melihat kehancuran demografis total. Dan apa yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda akan terjadi 100 kali lebih banyak. Dan ada dua pilihan, pasrah lalu mati atau melawan. Entah kenapa, saya merasa perlawanan akan datang dan itu tidak akan bagus.